Selamat siang, Mbak. Iya Bu, selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya, Mbak. Sudah memberikan waktu luang untuk saya konseling terkait penggunaan obat yang akan saya tanyakan. Dengan senang hati Bu, lagi pula itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab saya sebagai apoteker, di mana untuk memberikan keberhasilan terapi terhadap pasien. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Selano, selaku apoteker dari Apotek Dharma Indah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bu konselingnya. Baik Mbak, sebelumnya nama saya Ibu Seta, saya berusia 58 tahun. Kemarin saya sudah konsultasi ke dokter dan melakukan beberapa pemeriksaan Mbak, seperti tes darah, tes fungsi paru, kemudian foto rongsen dan CT scan paru-paru Mbak. Kemudian dokter mengatakan saya mengalami PPOK, tapi saya lupa apa itu PPOK Mbak. Oh begitu. Jadi saya mau tanyakan Bu, kira-kira gejala apa atau keluhan apa yang Ibu alami sehingga dokter melakukan pemeriksaan tersebut Bu? Gejala yang saya alami itu Mbak, saya batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Kemudian napas saya tersengal-sengal, saya mengalami nyeri dada, linglung, dan juga saya sulit untuk berkonsentrasi Mbak. Baik, sebelumnya saya mau tanyakan Bu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit asma atau Ibu tinggal di lingkungan yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah terkena asap kendaraan, atau mungkin di lingkungan Ibu tinggal, Ibu biasanya terpapar oleh asap rokok? Kalau penyakit asma saya tidak tahu Mbak, tapi saya selalu terpapar asap rokok karena suami dan anak-anak saya yang merokok. Kemudian juga saya tinggal di lingkungan yang mudah terkena asap kendaraan Mbak. Oh begitu ya, pantes. Jadi Bu, kalau dilihat dari kebiasaan, usia, keluhan, dan juga terapi yang dokter berikan kepada Ibu, Ibu mengalami penyakit PPOK atau kepanjangannya itu penyakit paru obstruktif kronik. Nah, di mana penyakit ini biasanya terjadi pada orang yang perokok aktif dan juga pasif. Nah, ditambah lagi lingkungan yang Ibu tinggal itu mudah terkena asap kendaraan dan juga Ibu juga sering terpapar oleh asap rokok. Nah, pada pasien PPOK ini paru-parunya itu mengalami obstruksi atau penyumbatan. Jadi saluran napasnya itu tidak seperti orang normal Bu. Sehingga Ibu itu sering sesak napas karena debu dan juga asap kendaraan. Begitu ya Mbak. Jadi apa yang harus saya lakukan selain mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter Mbak? Jadi Ibu cukup mengurangi paparan debu dengan cara menggunakan masker jika Ibu harus keluar rumah. Kemudian Ibu usahakan harus terhindar dari paparan asap rokok. Saya sudah sering kasih tahu kepada suami dan anak-anak saya Mbak, tapi mereka malah ngeyel, makanya saya sering terpapar asap rokok Mbak. Waduh, itu tuh harus diberitahu dengan tegas Bu, karena nanti bahaya juga sama pernapasannya Ibu. Jadi langsung saja ya Ibu, saya akan menjelaskan tentang penggunaan obatnya. Nah, karena penggunaan obat ini agak jarang, jadi Ibu harus memperhatikan setiap tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan. Nah, dalam hal ini dokter memberikan 2 obat, yaitu obat salbutamol inhaler dan juga salmeterol inhaler. Nah, pertama, saya akan menjelaskan Bu obat salmeterol inhaler, di mana ini untuk memperlebar jalan nafasnya Ibu sehingga tidak terjadi sesak napas. Nah, obat ini digunakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi sesak napas tiba-tiba. Kemudian obat ini digunakan itu 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Nah, jika Ibu mengonsumsinya jam 8 pagi, otomatis Ibu harus mengonsumsinya lagi pada jam 8 malam karena dia itu 12 jam ya, setiap 12 jam. Nah,
Kemudian sebelum ibu mengonsumsi salmeterol inhaler, terlebih dahulu ibu harus melakukan latihan nafas dan juga tapi kalau lagi sesak itu ibu tidak perlu melakukan latihan nafas. Nah, cara penggunaannya itu obat ini terlebih dahulu ibu harus dikocok dulu terlebih dahulu 5 kali, kemudian buka kaca penutupnya, lalu posisikan tubuh ibu tuh tegang, bisa berdiri atau duduk, dan kepalanya agak miring ke belakang. Selanjutnya, buang napas menjauhi inhaler, kemudian masukkan inhaler ke dalam mulut dan tekan inhalernya itu. Setelah itu keluarkan inhaler dari mulut sambil tahan nafas kurang lebih 10 detik. Atau ibu setelah itu buang nafas lewat hidung secara perlahan-lahan dan setelah itu kumur-kumur dan bersihkan dengan air hangat. Nah, kemudian untuk obat salbutamol inhaler itu penggunaannya itu kurang lebih sama dengan obat salmeterol inhaler, dan juga fungsinya juga sama, yaitu sebagai perlebar jalan nafas untuk perlebar jalan nafas. Bedanya obat ini itu untuk mengatasi sesak nafas yang tiba-tiba muncul, digunakan jika ibu tuh kayak tiba-tiba sesak nafas. Nah, jadi sesak obat ini langsung dipakai atau sekiranya ibu merasakan kayak sesak nafas. Nah, kemudian bedanya obat salbutamol inhaler ini bisa tuh digunakan 20 atau 2 kali inhalasi dari setiap 1 kali inhalasi. Nah, caranya itu diulangi saja seperti cara yang sudah saya jelaskan pertama ya, Bu. Maaf Mbak, apakah saya boleh hubungi Mbak saja ketika nanti saya gunakan obatnya? Soalnya Mbak jelaskan tadi, saya tidak bisa mengingat dengan baik. Maklum Mbak, saya sudah tua. Betul juga ya, saya juga nggak berpikiran sampai situ, karena memang susah. Maksudnya alur untuk penggunaannya itu memang cukup panjang ya, Bu. Jadi memang harus betul-betul sebenarnya tadi ibu harus datang juga dengan anaknya ibu atau cucunya ibu supaya dia bisa membantu untuk menjelaskan kepada ibu. Namun boleh nanti ibu hubungi saya saja jika memang ibu perlu saat ibu mengonsumsi atau menggunakan obat inhaler tersebut. Karena memang juga penggunaan itu juga harus hati-hati dan agak sesuai dengan untuk meningkatkan juga keberhasilan terapi. Terima kasih banyak Mbak. Baik, untuk sepengetahuan Ibu bahwa PPOK atau disingkat dengan penyakit paru obstruktif kronik ini merupakan penyakit yang sama sekali tidak dapat disembuhkan, namun dapat meringankan gejala PPOK dan mencegahnya agar tidak semakin parah dengan cara memberikan obat inhaler seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ada salbutamol inhaler dan juga salmeterol inhaler. Kemudian selain menggunakan terapi obat, ibu juga harus menghindari hal-hal yang dapat memberikan resiko buruk terhadap pernapasan ibu. Yang pertama itu yang tidak sudah saya jelaskan, harus benar-benar terhindar dari paparan asap rokok, di mana perokok pasif atau untuk itu ibu harus betul-betul menegaskan anak-anak atau suaminya ibu di rumah untuk tidak merokok di dalam rumah kalau ibu ada di dalam rumah, karena itu dapat memberikan resiko mengakibatkan ibu dapat merusak atau memberikan efek yang buruk terhadap pernapasannya ibu juga. Nah, kemudian ibu juga harus menghindari paparan asap dari kendaraan dengan cara menggunakan masker jika ibu keluar atau bepergian atau bekerja mungkin. Nah, begitu, Bu. Kemudian ibu juga harus menerapkan hidup sehat, aman, nyaman, dan itu juga untuk memberikan dampak yang baik terhadap pernapasan ibu. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada, Mbak. Informasinya sudah sangat jelas. Terima kasih ya, Mbak. Baik ya Bu, saya akhiri saja konseling di hari ini. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu kurang mengerti atau kurang paham, Ibu bisa saja langsung hubungi saya. Saya pasti akan merespon Ibu kok. Baik, terima kasih banyak Mbak. Semoga lekas sembuh ya Bu. Selamat siang. Siang Kak.